teman-temannya Velin, good people, apa kabar? Hari ini aku mau manggang sekitar 50 biji roti. Terus siangnya bakal manggang dan membuat kue-kue kering untuk persiapan Natal. Karena ada yang pesen buat Natalan, so let's go! Selain kue kering, hari ini ada kesusteran yang memesan 50 buah roti untuk dikirim ke gereja. Hari ini roti yang kami buat rasa coklat dan juga rasa nanas sesuai pesanan mereka yang ada di gereja. Aku hari ini bahagia sekali teman-teman, karena nuansa Natal itu semakin dekat gitu. Rasanya itu hati itu nyaman dan tenang sekali. Selama aku membuat roti ini rasanya kebahagiaan aku berbeda dari hari-hari biasanya. Percaya deh teman-teman. Roti hari ini nggak banyak, 2 sudah masuk dalam oven. Yang ini, sisa ini aja nih. Batch terakhir, ini rasa nanas, terus ini rasa coklat. Ini sih nggak lama ya, paling berapa menit, 30 menit lah selesai ini mah. 10 hari lagi hari Natal. Perasaan bahagia, sukacita itu benar-benar melekat di hati aku. Ditambah masak-masak untuk acara Natal, ini benar-benar bikin jiwa aku terobati gitu. Buat kalian yang tidak merayakan Natal karena perbedaan agama, ini bisa jadi informasi dan pengetahuan aja ya. Bagaimana sukacita yang kami rasakan dekat-dekat hari Natal. Dulu waktu kecil, aku sama kakak selalu menggantung kaos kaki di depan pintu rumah, berharap Santa datang dan menukarkannya dengan hadiah. Dan benar, selama 3 tahun kami mendapatkan hadiah yang terbungkus rapi di depan rumah. Ya aku tahu Santa hanyalah karakter fiktif dan yang memberikan kado tiada lain dan tiada bukan adalah orang tuaku sendiri. Tapi semangat dan kebahagiaannya itu loh teman-teman yang membuat Natal jauh lebih meriah dan bukan seperti perayaan biasa. Bahagianya sama seperti hari ini yang aku bilang, perwakilan dari kesusteran datang ke rumah dan memesan 50 buah roti untuk acara Natal di gereja. Dan di gereja sendiri, dekat-dekat hari Natal, lagu-lagu Natal mulai dilantunkan setiap harinya. Sayangnya, kalau lagu Natal aku masukkan ke dalam YouTube, video ini bisa di take down atau bahkan dihapus karena melanggar hak cipta. Tapi cukup dibayangkan saja ya, kalau kalian berada di dapur kami dan ikut membuat kue diiringi lagu-lagu Natal dari gereja. Rasanya itu loh. Dan jujur, Natal menginspirasi aku untuk banyak berbagi kebahagiaan juga. Jadi buat kalian yang mau kado Natal, bisa subscribe dan follow Instagram aku ya. Dan tulis kalian mau kado apa sih? Aku pilih beberapa teman yang beruntung untuk mendapatkan kado Natal. Untuk teman-temannya Velin yang beragama Katolik dan Kristen bisa mengikuti atau berpartisipasi. Dan tenang, untuk yang beragama lain akan ada giveaway lain untuk hari raya kalian. Instagram aku sudah aku cantumkan. Teman-teman, kalian inget nggak ada alpukat yang waktu itu kita ambil pas kita pulang dari Bari? Nih alpukatnya. Alpukatnya enak beneran. Kita tandain rumah orang itu kemarin. Kalian lihat. Enak teman-teman. Nih. Murah 10.000 amai. Hah? 10.000 3. Enak. Kita makan pakai gula merah di sini. Kita selalu makan alpukat itu pakai gula merah. Yang kalian lihat itu kayak batu-batu warna coklat tuh gula merah. Manis ini alpukatnya, benar-benar tepung. Pokoknya enak. Ini 10.000 dapat berapa mah? 3. 10.000 dapat 3. Dan gedenya lumayan loh. Nih, besarnya segini. Ini juga udah matang, cuma karena tadi kita udah belah 3 dan kita nggak mau ini ya, kebanyakan makan alpukat, jadi ini buat besok. Tuh, jangan lihat luarnya jelek nih, dalamnya ini loh, wow enak. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut, aku mau ganti baju dulu karena baju aku basah. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya, karena bajunya warnanya gelap terus ada petannya. Tapi baju aku basah, jadi aku mau masuk dulu ke dalam kamar dan ganti baju. Karena banyak banget pesanan kue Natal, jadi aku mau menunjukin ke kalian pesanan kue Natal pada hari ini.
Hari ini itu Ama masak kayaknya 3 kue deh, 3 atau 2 kue gitu untuk pesanan orang-orang. So let's go. Ama, kuenya apa namanya? Kulirang papang. Kulirang papang, teman-teman. Lanjut ya, ada orang yang memesan kue khas Bari bernama kulirang papang. Kue ini sangat jadul, dari resep sampai cara pembuatannya. Aku sih nggak menyarankan ya untuk membuat kue ini, karena selain ribet, susah untuk mendapatkan konsistensi adonan yang tepat. Ama saja butuh 2 kali percobaan baru berhasil. Padahal bahan-bahannya bisa dibilang mudah, hanya telur dan gula yang dikocok, lalu tambahkan soda kue, air, susu kental manis, frambozen, dan tepung terigu per beberapa bagian agar adonan tidak menggumpal. Oh iya, frambozen ini semacam perisa gitu. Rasanya sulit untuk dideskripsikan, tapi bisa dibilang memper-memper seperti rasa-rasa perisa pisang, meskipun warnanya lebih ke merah muda ya. Setahu aku, frambozen ini kalau di kota agak sulit didapat. Harus dicari ke toko kue atau beli online. Dalam artian, gak bisa kalian ke Alfamart lalu langsung beli seperti perisa-perisa lainnya. Percaya deh, resep ini butuh banyak sekali tepung terigu. Dan langkah terakhir adalah minyak kelapa agar adonan tidak lengket dan lebih malleable ketika dibentuk. Hari ini, Ama kedatangan bestinya yang ikut membantu semua kegiatan di dapur. Percaya deh, Ama kalau sudah kumpul sama bestinya dan manggang kue, siapapun gak boleh bantu. Itu kenapa dari tadi aku gak ngebantuin. Soalnya beliau mau quality time sama bestinya sambil menggibah. Siapa sih yang kalau kumpul sama bestinya gak gibah? Hayo ngaku. Sudah pastilah ngegibah, Ama aja ngegibah. Karena mereka menggibah pakai bahasa Manggarai, jadi aku nggak bisa kasih tahu ke kalian nih siapa yang mereka gibahin. Soalnya aku nggak bisa bahasa Manggarai. Tapi dari raut wajahnya kelihatan tegang gitu ya, say. Kayaknya menarik nih ceritanya. Lanjut, untuk loyang, jangan lupa dilapisi minyak agar adonan tidak lengket. Nah, ini yang menarik ya. Cara mencetak adonan memakai tip piping bag seperti membuat kue semprit. Cuma ini tipnya lebih besar. Tip itu adalah apa yang kalian lihat di layar berwarna silver untuk nge-push adonan. Itu namanya tip. Yang membuat sulit karena adonannya itu berat dan berbentuk seperti Play-Doh. Bayangin aja kalian berusaha untuk mencetak Play-Doh di dalam tip seperti ini. Kalau misalnya adonannya lebih cair, mungkin bisa ya pakai piping bagnya sekalian. Cuma di sini memang sulit karena ya adonannya nggak memungkinkan sih teman-teman. Tapi tenang, ada cara lain yang lebih gampang. Cara kedua yang lebih mudah dan bisa menjadi alternatif, yaitu dengan membentuk adonan menjadi lonjong. Dan pakai lidi atau garpu, tinggal berikan 3 garis di atasnya. Ketika menggaris adonan harus dalam ya, agar ketika dipanggang masih terlihat bentuk garisnya. Yang unik dari kue ini selain si frambozen adalah teknik memanggangnya. Karena orang zaman dahulu tidak punya oven. Jadi mereka punya teknik memanggang khusus kalau memang mau memanggang kue dan juga roti. Pertama, siapkan kayu bakar. Nggak bisa sembarang pohon kalian tebang ya, harus kayu bakar. Letakkan di atas wadah tahan panas karena kami akan membuat api unggun. Pokoknya kayu harus ditata dengan rapi agar api tidak sembura kalau bahasa orang sini alias melebar kemana-mana. Agar besar api menyala bisa tambahkan batok kelapa kering. Dan ini bagian yang paling penting. Letakkan 2 tutung tanah liat di atas api. Panaskan tutung tanah liat sampai benar-benar panas. Duh, ini kelihatan banget ya jadulnya. Dan dimulailah bagian sakit mata karena mata sakit terkena asap.
Di atas kompor minyak tanah, siapkan semacam teralis khusus yang didesain untuk memanggang kue. Ukurannya harus sedikit lebih besar dari kompor. Di atasnya ditaruh seng dan juga pasir. Dua kompor ini harus disiapkan dulu karena harus dipanaskan sebelum kue diletakkan. Kalau sudah panas, kue bisa diletakkan di atas seng kurang lebih 5 menit, lalu ditutup tutung tanah liat di atasnya agar bekerja seperti induksi oven. Panasnya bisa merata dari atas sampai bawah. Masaknya nggak lama kok teman-teman, paling cuma 10 menit. Tapi harus terus dicek agar bawahnya tidak gosong. Itu kenapa tutung tanah liat ini harus dipanaskan benar-benar panas agar kue matang merata dari atas sampai bawah. Tutung juga harus diganti per beberapa menit agar tetap panas. Kue yang sudah jadi akan mengembang 2 kali lipat dan berwarna kecoklatan. Bentuknya itu loh ginuk banget, gemes. Jujur, kami jarang sekali membuat kue ini. Mungkin tidak ada setahun sekali gitu, kecuali kalau memang ada yang pesan. Karena memang kue ini pembuatannya ribet. Itu kenapa tadi di awal video benar-benar tidak aku rekomendasikan. Karena membutuhkan beberapa peralatan yang sudah lumayan sulit dicari untuk sekarang. Apalagi dicari di offline dan e-commerce, itu sulit. Selain itu, karena terbatasnya alat, kami hanya punya 1 kompor dan juga 2 tutung, maka harus bergantian teman-teman memanggangnya. Jadi waktunya itu juga sangat lama. Untuk memanggang roti begini banyak, itu membutuhkan waktu 3 jam loh teman-teman. Tada, kuenya udah jadi. Nah, ini kue yang udah jadi ada 3 bentuk ama buat. Yang pertama dibentuk semprit kayak gini. Ini pakai cetakan ya. Ada juga yang dibolong-bolongin kayak kue lebaran. Dan juga ada yang pakai garpu atau pakai lidi seperti ini. Yang di video kalau kalian lihat ada yang pakai semacam cetakan piping bag, itu hasilnya seperti ini teman-teman. Jadinya 1 baskom penuh banyak dan ini berat. Teksturnya seperti kue bolu tapi lebih padat dan kurang moisture. Kalau rasa sih sudah pasti rasa frambozen ya. Tapi kalau kalian tidak pernah mencoba perisa frambozen, rasanya mirip seperti pisang. Tenang, ini bukan kue kering, jadi teksturnya masih enak, lembut dan soft seperti bolu. Nggak renyah sama sekali. Per kuenya dijual dengan harga Rp1.000 dan hari ini untuk Natal ada yang pesan 200 biji. Yeay! Lanjut malamnya, Ama dan bestinya membuat kue bahagia. Ada saudara yang pesan sebanyak 2 kilo, yang per kilonya dijual dengan harga Rp120.000. Kenapa dibuat malam-malam? Karena besok pagi-pagi mobil pick up datang dan menjemput kue-kue ini untuk dibawa ke rumah customer. Kue bahagia ini kue kering yang paling diminati kalau Natal. Mungkin sekarang sudah jarang ya yang jual di toko kue. Tapi percayalah, kalau Natal, kue ini selalu menjadi kue kering yang dicari masyarakat. Karena rasanya hangat dan bikin nostalgia. Yang membuat kue ini spesial karena memakai kacang sangrai yang sudah digiling halus, 12 biji telur, dan mentega yang banyak. Tidak hanya kacang yang disangrai, tapi tepung kanjinya pun juga harus disangrai agar kuenya ada rasa-rasa smoky. Benar, di sini kuenya tidak memakai tepung terigu tapi memakai tepung kanji. Unik ya, padahal nanti kuenya jadinya benar-benar kering loh. Dari kecil, Ama selalu membawakan aku pulang oleh-oleh kue bahagia. Karena kue ini adalah kue Natal dari aku kecil gitu. Gimana sih ngomongnya? Natal nggak lengkap kalau nggak makan kue bahagia. Iya sih, kue ini sudah jadul dan tergantikan dengan kue-kue yang lain. Tapi bagi aku, kue ini rasanya nggak bisa ditemukan di kue lain. Resep kue bahagia ini tidak bisa aku berikan, bukan karena ini resep jualan, tapi beliau alias Ama sendiri juga tidak tahu resepnya apa. Menurut Ama, kalau orang sudah biasa memasak, resep itu ada di kepalanya. Beliau bisa tahu loh, kue itu akan jadi atau tidak hanya dari merasakan adonannya saja. Dan untuk kue bahagia ini,
tips yang bisa aku kasih adalah adonannya harus sangat malleable dan bisa dibentuk seperti Play-Doh. Adonannya 11, 12 sama Play-Doh teman-teman. Itu aja sih yang bisa aku kasih. Dan jujur, melihat Ama bekerja sama dengan bestinya, membuat kue-kue ini membuat perasaan aku tuh senengnya lain teman-teman. Melihat dua lansia ini, Ama dan juga bestinya membuat kue dengan semangat, itu membuat aku sangat bangga dan bahagia. Terutama untuk bestinya Ama ini yang memang notabene-nya adalah muslim tapi mau membantu Ama membuat kue untuk Natal. Rasa toleransinya itu benar-benar tinggi. Oh iya, untuk kue bahagia dibentuknya memakai tangan dan tanpa cetakan. Dibentuknya seperti ini ya, kayak kue-kue tradisional yang biasanya ada di pasar itu loh, tapi lebih besar. Jujur ya, aku pikir segala gibahan dan gosip berakhir tadi siang. Ternyata masih lanjut teman-teman. Aku yang denger itu ikut kepanasan denger mereka gosip, beneran deh. Kalau mau dibilang lucu, pasti lucu lah. Kalian jangan bilang ya, kok udah tua masih gosip. Teman-teman, aku pernah ngeliat anak SD gosip. Dan ya mau ngomong apa lagi sih? Kalian apa sih yang kalian pikirin? Masa dua ibu-ibu nenek-nenek berkumpul bahasnya Perang Dunia Ketiga, kan tidak mungkin ya teman-teman. Jadi tolong dimaklumi ya. Jarak per adonannya juga tidak lebar alias sempit-sempit karena kue bahagia ini melebarnya tidak terlalu lebar, masih batas wajar. Kue yang sudah matang bisa langsung didinginkan dan ditaruh di tray lain. Tenang, kue bahagia ini tidak gampang hancur, lumayan kuat tapi nggak sekuat HP Nokia, jadi jangan dibanting-banting juga. Indikator kue bahagia matang itu kalau bagian atasnya disentuh dan keras. Itu tandanya kue sudah masak. Nah, kue bahagia ini memang warnanya putih. Jadi jangan heran loh kak, itu kan masih putih-putih kenapa sudah diangkat. Karena kue bahagia ini memang harus putih, tidak boleh sampai gosong. Buat yang belum pernah makan kue bahagia, sini aku deskripsikan rasanya. Kue bahagia ini karena memakai kacang ya, rasanya seperti kue kacang, tapi kacang tanah. Bayangkan aja dulu. Dia renyah, garing luarnya, dalamnya juga renyah dan garing, tapi luber dan meleleh di mulut loh teman-teman. Tada, jadi deh kue bahagianya. Nah ini punya aku nih, udah aku bedakan sendiri. Nah ini nanti kuenya bakal dikemas di dalam box. Karena mau dikirim buat orang, ini pesanan orang 2 kilo kue bahagia. Kalau kalian ngerasa 2 kilo itu sedikit, kalian harus pegang. Ini itu benar-benar ringan banget. Sangat-sangat ringan. Ini kayak nggak ada rasanya. Jadi 2 kilo itu sudah pasti sangat-sangat banyak. Nanti kalian lihat nih. Semua kue-kue akan dipilih mana yang bagus dan mana yang jelek karena di rumah ini kue-kue yang hasilnya kurang memuaskan akan dimakan anggota rumah. Kayaknya ini sudah menjadi dilema anak-anak penjual kue ya. Sama semua motifnya. Kue yang bagus akan dikirim menggunakan mika seperti ini agar terproteksi. Seperti yang tadi aku sudah bilang, kue bahagia ini lumayan kuat dan tidak gampang hancur karena memang teksturnya padat. Jadi, kalau memang mau ditumpuk tinggi di atas mika, kalian tidak perlu khawatir kuenya akan hancur. Jadi kue bahagia ini atasnya harus pecah, Amai. Iya, kalau pecah begitu jadi. Oh, jadi jangan tanya kenapa pecah semua ya. Ini emang kuenya harus pecah ternyata. Tuh. Karena kata Ama, kalau tidak pecah berarti gagal alias tidak jadi. Ganti resep kalau gitu. Oke baiklah, sudah jadi 2 ini 1 kilo per 1 mika berarti 2 kilo. Sisanya kita bagi-bagikan makan sendiri. Bukan 2 kilo lebih. 2 kilo lebih nih kak? 2 kilo lebih. Hai. Angkat sini lagi. Kasih penuh satu lagi. Masih penuh ini. Ya. Mau ditambah lagi guys, jadi 3 kilo mungkin 1 mika ini, 1,5 kilo mungkin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka sama video aku, tolong like dan juga subscribe-nya ya ke channel ini. Besok jangan lupa mampir dan main lagi ke rumah kami. Anggap saja rumah sendiri, karena kalian udah aku anggap keluarga sendiri. Bye-bye.